Ketika isi drum diperiksa, tampaklah sesosok jasad yang telah hangus berada di dalamnya. Penemuan mengerikan itu segera menggemparkan masyarakat di Pampa Grand. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada pagi tanggal 21 Juli 2024, beberapa warga di kota Tumbes, negara Peru, menemukan sebuah drum plastik yang sebagian sisinya telah meleleh akibat terbakar. Lalu ketika diperiksa, di dalamnya ternyata terdapat sesosok jasad seorang perempuan muda yang telah hangus hingga sulit dikenali. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa hanya beberapa jam sebelumnya, perempuan tersebut sempat menghabiskan malam bersama seorang pria. Rentan waktu yang begitu singkat itu menjadi awal dari terungkapnya sebuah kasus pembunuhan yang mengguncang negara Peru. Criminalística recolectaban todas las evidencias de la escena del crimen. Bagaimana seluruh peristiwa ini bisa terjadi dan bukti apa yang akhirnya membawa polisi kepada pelaku? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di wilayah utara Peru, pada tanggal 5 Januari 1998, lahirlah seorang perempuan bernama Lady Brilit Alvarez Romero. Sejak kecil, dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang harmonis sebelum akhirnya menetap di kawasan Pampa Grand, kota Tumbes, sebuah permukiman padat di bagian utara negara tersebut. Lady merupakan anak kedua dari Fanny Romero. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah, murah senyum, dan memiliki hubungan baik dengan para tetangganya. Di tengah keluarga, Lady juga memiliki ikatan yang sangat dekat dengan sang nenek. Hampir setiap persoalan yang dia hadapi, selalu Lady ceritakan kepada perempuan yang menjadi tempatnya berbagi cerita sejak kecil itu. Riwayat pendidikan Lady memang tidak banyak diketahui publik, namun ketika beranjak dewasa, dia sempat menjalani kehidupan yang sederhana di kota Tumbes sambil membesarkan putri pertamanya yang pada tahun 2024 telah berusia sekitar 4 tahun. Identitas ayah dari anak tersebut tidak pernah dipublikasikan, sehingga hampir tidak ada informasi mengenai hubungan keduanya maupun alasan mereka berpisah. Meski demikian, Lady membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang dan terus bekerja demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Lady berkenalan dengan seorang pria bernama Absalom Frank Urbina Capilequin yang saat itu berusia 28 tahun. Pada awal hubungan mereka, Frank ini dikenal sebagai sosok yang penuh perhatian dan selalu memperlakukan Lady dengan cukup baik. Sikap itu membuat Lady merasa nyaman hingga keduanya pun memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Dari luar mereka tampak seperti pasangan muda yang sedang membangun masa depan di kota Tumbes. Bahkan pada pertengahan tahun 2024, Lady diketahui tengah mengandung 4 bulan. Bayi laki-laki yang dikandungnya merupakan anak kedua yang sangat dia nantikan. Tetapi meski begitu, hubungan mereka perlahan berubah. Setelah mendapatkan kepercayaan Lady, sifat asli Frank ini mulai terlihat. Dia menjadi pribadi yang sangat pencemburu, mudah tersulut emosi dan memiliki temperamen yang sulit dikendali. Keluarga Lady telah beberapa kali memperingatkannya untuk mengakhiri hubungan tersebut karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap Frank ini. Kekhawatiran mereka semakin besar setelah mengetahui kalau pria itu ternyata memiliki rekaman jejak kriminal. Berdasarkan catatan kepolisian, Frank ini pernah beberapa kali berurusan dengan hukum dan bahkan sempat ditangkap dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022 dan juga 2023. Meski telah berulang kali diperingatkan, Lady tetap memilih bertahan. Selain karena sedang mengandung anak Frank, dia juga masih berharap kekasihnya itu dapat berubah suatu hari nanti untuk menjadi sosok yang lebih baik.
Di hadapan orang lain hubungan mereka masih tampak baik-baik saja. Namun bagi keluarga Lady, hubungan itu sudah lama tidak lagi seharmonis yang terlihat dari luar. Di tengah berbagai persoalan tersebut, Lady tetap berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia mengurus putri kecilnya, menantikan kelahiran anak keduanya, dan berharap masa depan keluarganya perlahan membaik. Hingga akhirnya pada malam tanggal 20 Juli 2024, harapan itu perlahan pupus dalam sebuah tragedi yang mengubah hidup keluarganya untuk selama-lamanya. Di malam Sabtu tersebut, suasana di kawasan Pampa Grand itu masih dipenuhi aktivitas warga yang menikmati akhir pekan. Di salah satu bar lokal di pusat kota Tumbes, Lady Alvarez datang bersama kekasihnya yaitu Frank. Seperti pengunjung lainnya, mereka menghabiskan malam sambil meminum minuman alkohol. Saat itu, Frank sudah cukup mabuk berat, sementara Lady hanya meminum sedikit alkohol karena mengingat dia sedang mengandung 4 bulan. Di tengah suasana bar yang masih ramai, Frank tiba-tiba tertawa sendiri sebelum menatap Lady dengan sorot mata yang begitu tajam. Tanpa dia duga, dia mulai menuduh Lady telah berselingkuh selama ini. Lady berusaha tetap tenang. Dia mengatakan bahwa Frank hanya berbicara di bawah pengaruh alkohol dan mengajaknya segera pulang karena hari sudah semakin larut. Namun bukannya menjadi reda, emosi Frank justru semakin memuncak. Dia bahkan menuduh bahwa bayi yang sedang dikandung oleh Lady bukanlah bayi kandungnya. Mendengar tuduhan itu, Lady langsung membela diri. Dia membantah semua ucapan Frank yang dianggapnya sama sekali tak mendasar. Perdebatan pun semakin memanas. Suara keduanya mulai meninggi hingga menarik perhatian beberapa pengunjung bar lainnya. Merasa malu menjadi pusat perhatian, Lady kembali mengajak Frank untuk segera pulang. Kali ini Frank tidak menjawab. Dia hanya terdiam dengan tangan yang mengepal erat, sementara sorot matanya masih dipenuhi suatu amarah. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berdiri dan berjalan sempoyongan menuju ke pintu keluar. Lady mengikuti dari belakang. Meski sudah lelah menghadapi pertengkaran yang terus berulang, dia tetap berusaha menahan emosinya. Setelah meninggalkan bar, mereka menuju ke rumah Frank yang masih berada di kawasan Pampa Grand. Sesampainya di sana, Lady mengambil segelas air dan meminumnya hingga habis untuk mengurangi pengaruh alkohol sekaligus menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia pun kembali ke ruang tamu tempat Frank masih duduk di atas sofa. Tatapan pria itu belum juga berubah. Tak lama kemudian, Frank meminta ponsel Lady. Ketika Lady bertanya apa yang ingin dia lihat, Frank justru kembali melontarkan tuduhan bahwa semua bukti perselingkuhan disembunyikan di dalam ponsel tersebut. Merasa tidak melakukan apapun, Lady langsung menyerahkan ponselnya sambil mempersilahkan Frank untuk memeriksanya sendiri. Namun tiba-tiba Frank menolak. Baginya pertanyaan Lady sebelumnya sudah cukup dianggap sebagai bentuk suatu penolakan. Pertengkaran kembali meledak. Kali ini tidak ada lagi yang berusaha meredakan suasana. Dalam ledakan amarahnya, Frank mengambil sebilah pisau dapur lalu seketika menyerang Lady secara membabi buta. Tusukan demi tusukan diarahkan ke tubuh Lady tanpa memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Serangan brutal tersebut seketika merenggut nyawa Lady di tempat itu. Selain Lady, buah hatinya yang masih dalam kandungan selama 4 bulan juga ikut meninggal dunia akibat serangan-serangan yang diberikan oleh Frank. Keheningan yang menyelimuti rumah itu seketika berubah menjadi kepanikan. Tubuh Lady yang sudah tak lagi bernyawa tergeletak di ruang tamu. Sementara Frank berusaha memikirkan apa yang harus dia lakukan. Alih-alih menyerahkan diri atau meminta pertolongan, dia justru mengambil sebuah drum plastik berwarna biru berukuran besar dari bagian belakang rumahnya. Setelah itu, dia memasukkan jasad Lady ke dalam drum tersebut dengan posisi tubuh ditekuk agar penutupnya dapat ditutup rapat. Setelah itu Frank mengangkat drum ke atas sebuah kereta dorong beroda 1 agar lebih mudah dipindahkan keluar dari rumah. Menjelang waktu subuh hari ketika jalanan mulai lengang dan sebagian besar warga masih terlelap, Frank mendorong kereta tersebut menyusuri jalan-jalan di kawasan Pampa Grand menuju ke kawasan Quebrada Santa Catalina, sebuah area yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Perjalanan itu ternyata tidak mudah. Meski drum sudah diletakkan di atas kereta dorong, berat jasad di dalamnya tetap membuat Frank harus mengerahkan seluruh tenaga. Dia terus mendorong kereta itu perlahan menyusuri jalanan yang sunyi hingga akhirnya tiba di lokasi tujuan.
Sesampainya di tempat pembuangan sampah, Frank menurunkan drum tersebut lalu menyiram bagian dalamnya dengan cairan bensin. Beberapa saat kemudian, Frank pun membakarnya. Kobaran api dengan cepat membesar hingga melahap seluruh drum beserta jasad Lady yang masih berada di dalamnya. Panas yang sangat tinggi membuat drum plastik itu perlahan meleleh, sementara jasad Lady mengalami karbonisasi hebat hingga nyaris tak lagi dapat dikenali. Setelah memastikan api terus membesar, Frank memilih meninggalkan lokasi dan kembali ke rumahnya. Dia sangat meyakini jasad Lady akan hancur akibat pembakaran tersebut. Terlebih semua itu dia lakukan saat sebagian besar warga masih tertidur sehingga dia percaya tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatannya. Kemudian sesampainya Frank di rumah, dia mulai membersihkan seluruh jejak kejahatan yang masih tersisa. Cairan merah yang sebelumnya masih menggenangi sebagian ruang tamu juga langsung dibersihkan. Selama kurang lebih 30 menit, dia membersihkan lantai rumah hingga tampak seperti tidak terjadi apapun di sana. Setelah selesai, Frank memilih beristirahat tanpa menyadari bahwa proses pembakaran yang dia lakukan sebelumnya justru meninggalkan jejak yang kemudian menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Pada pagi hari yang sama, sekitar pukul 6:30 waktu setempat, ketika aktivitas warga mulai kembali berlangsung, aroma hangus yang sangat menyengat tercium dari arah tempat pembuangan sampah di kawasan Quebrada Santa Catalina. Rasa penasaran membuat beberapa warga mendatangi lokasi tersebut. Di antara tumpukan sampah, mereka menemukan sebuah drum plastik berwarna biru yang sudah hangus dan sebagian meleleh akibat terbakar. Ketika isi drum diperiksa, tampaklah sesosok jasad yang telah hangus berada di dalamnya. Penemuan mengerikan itu segera menggemparkan masyarakat di Pampagren. Warga yang syok langsung menghubungi pihak berwenang, dan dalam waktu singkat, kabar penemuan tersebut menyebar ke berbagai penjuru Pampagren. Warga mulai datang hingga area di sekitaran lokasi dipenuhi kerumunan. Untuk mengamankan tempat kejadian perkara, aparat kepolisian segera memasang garis pembatas sebelum tim forensik memulai proses identifikasi. Saat itu belum ada seorang pun mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Lady Alvarez, perempuan yang beberapa jam sebelumnya masih menghabiskan malam bersama kekasihnya. Personel Kepolisian Nasional Peru bersama tim forensik tiba di lokasi penemuan. Perhatian mereka langsung tertuju pada drum tersebut. Di dalam drum, petugas memastikan kalau jasad itu adalah seorang perempuan yang telah mengalami karbonisasi hebat. Kondisi tubuhnya yang hangus terbakar membuat proses identifikasi sulit dilakukan secara langsung. Seluruh area kemudian diamankan agar setiap barang bukti dapat dikumpulkan tanpa tercemar. Sementara jasad korban dievakuasi ke instalasi forensik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat proses identifikasi berlangsung, penyidik mulai menelusuri asal-usul drum plastik tersebut. Mereka memeriksa kamera CCTV di sepanjang jalur yang diduga dilalui oleh pelaku. Dari salah satu rekaman yang diambil sekitar pukul 4 dini hari, terlihat seorang pria mendorong sebuah drum dengan menggunakan kereta dorong menuju ke kawasan Quebrada Santa Catalina. Satu persatu rekaman disusun hingga membentuk rangkaian perjalanan drum sejak meninggalkan sebuah rumah di kawasan Pampagren sampai akhirnya tiba di lokasi tempat pembuangan sampah. Masih pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, personel Kepolisian Nasional Peru mendatangi rumah tersebut. Di dalam mereka menemukan Absalom Frank Urbina yang masih berada di sana. Pria berusia 28 tahun itu kemudian diamankan tanpa perlawanan. Penggeledahan pun segera dilakukan. Di beberapa bagian rumah, penyidik menemukan bercak darah yang diduga telah dibersihkan. Polisi juga mengamankan 2 bilah pisau dapur yang diduga berkaitan dengan pembunuhan tersebut, serta sebuah kereta dorong yang sebelumnya digunakan untuk memindahkan drum berisi jasad korban. Saat pertama kali diamankan, Frank sempat membantah keterlibatannya dalam kematian Lady. Namun setelah penyidik memperlihatkan rekaman CCTV beserta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumahnya, dia pun akhirnya tak lagi dapat menyangkal rangkaian peristiwa. Sementara itu di sisi lain, hasil pemeriksaan forensik akhirnya memastikan identitas korban. Jasad yang ditemukan di dalam drum adalah Lady Brilit Alvarez Romero. Tim medis juga memastikan bahwa saat meninggal dunia, perempuan berusia 26 tahun itu tengah mengandung janin laki-laki berusia sekitar 4 bulan.
Kabar tersebut segera menyebar ke tengah masyarakat. Dalam beberapa hari berikutnya, ratusan warga bersama keluarga besar korban mendatangi markas kepolisian setempat untuk menggelar aksi demonstrasi. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar Frank dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Banyak di antara mereka menilai bahwa tindakan tersebut bukan sekedar pembunuhan, melainkan sebuah tindakan yang dilakukan dengan kekejaman luar biasa terhadap seorang perempuan yang sedang mengandung. Setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap, perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Selama persidangan, jaksa menghadirkan berbagai barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta uji DNA yang semakin menguatkan rangkaian peristiwa yang telah disusun oleh penyidik. Frank didakwa dengan tindak pidana femicidio, yaitu pengeksekusian terhadap perempuan yang dilandasi kekerasan berbasis gender, sebuah tindak pidana yang diatur secara khusus dalam sistem hukum di negara Peru. Hampir 2 tahun setelah tragedi itu terjadi, tepatnya pada Maret tahun 2026, Pengadilan Pidana Kota Tumbes membacakan putusannya. Majelis hakim menyatakan Absalon Frank Urbina terbukti bersalah atas pembunuhan terhadap Lady Alvarez. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dan pertimbangannya, pengadilan juga menyoroti bahwa tindakan tersebut tidak hanya merenggut nyawa Lady, tetapi juga janin laki-laki yang sebenarnya putra kandungnya sendiri. Sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, Frank menjalani masa hukumannya di bawah pengawasan Otoritas Pemasyarakatan Peru. Berakhirnya persidangan menutup proses hukum dalam kasus ini. Namun bagi keluarga Romero, putusan tersebut tidak pernah benar-benar mengakhiri rasa kehilangan yang mereka rasakan. Lady dan bayi yang dikandungnya tidak akan pernah kembali. Sementara di Peru, nama Lady Alvarez terus dikenang sebagai salah satu korban femicidio yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Fanny Romero harus menerima kenyataan kehilangan putrinya sekaligus calon cucunya. Sementara itu, putri pertama Lady yang saat itu masih berusia 4 tahun juga harus tumbuh tanpa kehadiran sosok ibu kandungnya. Di balik berakhirnya proses hukum, keluarga korban tetap harus menjalani kehidupan dengan kehilangan yang tidak pernah bisa digantikan oleh putusan pengadilan apapun. Kematian Lady kembali mengingatkan masyarakat bahwa kekerasan dalam hubungan seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, tindakan seperti ini diawali oleh sikap posesif, kecemburuan yang berlebih, ancaman atau perilaku mengendalikan pasangan yang kerap dianggap sebagai persoalan pribadi, hingga kemudian berkembang menjadi tindakan eksekusi. Kisah Lady juga menjadi pelajaran bahwa cinta tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk menguasai, mengintimidasi, ataupun menyakiti orang lain. Lalu mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sejak dini, berani mencari bantuan, serta tidak mengabaikan peringatan dari keluarga maupun orang-orang terdekat dapat menjadi langkah penting untuk mencegah tragedi serupa terulang di kemudian hari. Sekian kisah hari ini. Kita doakan semoga Lady dan putranya mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.